Apa keterampilan kunci yang butuh Anda kuasai ketika Anda ingin mengembangkan kemampuan di dalam memimpin? Keterampilan kunci tersebut adalah keterampilan di dalam belajar. Hidup itu adalah keterampilan. Karena kita seperti saat ini bisa melakukan apapun, itu karena kita belajar terhadap sesuatu hal yang baru tersebut, melatihnya setiap hari, melakukannya setiap hari, hingga kemudian kita akhirnya apa? Menjadi terampil. Saat kecil, kita mungkin kesulitan untuk bisa berlari. Jangankan berlari, berjalan pun kita mengalami kesulitan. Tapi karena kita mau belajar untuk berdiri, kita mau belajar untuk melangkahkan kaki, kita mau belajar untuk menjaga keseimbangan, bahkan kita mau belajar untuk memberanikan diri bergerak dengan cepat, maka akhirnya sekarang ini kita tumbuh menjadi orang yang mampu berdiri, berjalan, bahkan berlari. Nah, demikian juga ketika kita ingin bagaimana menjadikan diri kita menjadi seorang leader, maka keterampilan belajar ini adalah sesuatu yang butuh untuk kita kembangkan, butuh untuk kita terus asah, butuh untuk kita terus latih dan kembangkan. Kenapa demikian? Karena menjadi seorang leader, Anda harus siap untuk berproses. Ada berbagai macam tantangan yang akan ada di hadapan Anda ketika Anda menjadi seorang leader. Akan ada berbagai macam hal baru yang butuh Anda kuasai ketika Anda menjadi seorang leader. Dan ada hal-hal yang butuh Anda selesaikan ketika Anda menjadi seorang leader. Nah, tantangan tadi, hal yang baru tadi, atau masalah yang butuh diselesaikan tadi, hanya bisa diselesaikan, hanya bisa ditemukan solusinya ketika kita punya kemampuan di dalam belajar. Loh, bukannya selama ini kita sudah sekolah dan sudah belajar, apalagi yang kita butuhkan? Toh kita juga sudah setiap harinya belajar. Ya, benar sekali. Sejak kecil kita sudah sekolah. Dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Kita belajar. Tapi sadarkah kita bahwa ternyata ketika kita belajar, saat kita sekolah, kita belajar dengan cara yang kita bisa. Kita belajar dengan cara yang kita tahu. Kita belajar dengan cara yang kita kenali itu dilakukan oleh orang-orang. Padahal belajar itu ada seninya. Belajar itu ada caranya. Belajar itu ada tekniknya. Masih ingat ketika di sekolah, kemudian guru meminta kita untuk belajar. Nah, anak-anak, kalian di rumah belajar ya. Baca buku ini. Besok akan ujian. Atau misalnya, oke, demikian apa yang kita pelajari hari ini, silakan dihafalkan. Ya, dihafalkan. Atau misalnya mungkin guru menyampaikan, ini ada materi, silakan kalian tulis. Silakan ditulis. Nah, seringkali kita hanya disampaikan untuk kamu belajar, kamu membaca, kamu menulis, kamu menghafal. Sangat jarang kemudian ada guru yang menyampaikan, "Nak, agar kamu bacanya bisa lebih cepat, kemudian apa yang kamu baca bisa melekat kuat di dalam pikiran, dalam ingatan, maka cara bacanya seperti ini. Gunakan cara baca brilliant reading strategy." Atau misalnya gurunya menyampaikan bahwa, oke, ini ada hal-hal yang harus kamu hafalkan, kamu ingat selalu. Nah, biar kamu kemudian hafal dengan baik apa yang penting dari materi ini, cara menghafalkannya seperti ini. Dibayangkan, kemudian divisualisasikan, dibesar-besarkan, dikait-kaitkan, dan sebagainya.
Atau guru mungkin menyampaikan, oke, kalau kamu menulis apa yang kamu pelajari dengan cara seperti itu, maka biasanya kamu akan kecapean dan kemudian akan kesulitan ketika harus menghafalkannya. Nah, agar mencatatnya efektif, maka caranya seperti ini. Nah, hal-hal tadi itu bisa dibilang sesuatu yang sangat jarang kita temui. Ada guru yang kemudian sebelum siswanya belajar, mengajarkan kepada siswanya bagaimana belajar, cara belajar. Seringkali kita disuruh belajar saja. Belajar cara belajar adalah hal penting yang butuh Anda kuasai ketika Anda mau jadi pemimpin. Karena belajar adalah keterampilan kunci untuk bagaimana menjadi pemimpin. Belajarlah bagaimana cara membaca dengan cepat. Karena menjadi seorang leader tantangannya adalah akan ada banyak hal yang butuh kamu selesaikan dan untuk menemukan solusi terbaik dari masalah yang kamu hadapi, kamu butuh banyak referensi. Kamu butuh banyak informasi dan membaca itu adalah cara yang paling efektif untuk bagaimana kita memperbanyak referensi. Belajarlah bagaimana cara menghafal. Karena dengan menghafalkan sesuatu dengan cara yang tepat, kita akan jauh lebih mudah mengingat berbagai macam hal yang tentunya akan sangat membantu di dalam pekerjaan. Apalagi ketika misalnya Anda sebagai mahasiswa, contohnya, semua pelajaran membutuhkan kemampuan untuk menghafal. Kalau kita tahu cara bagaimana menghafal dengan cara yang cepat dan tepat, maka semua pelajaran akan jauh lebih mudah untuk diikuti. Dan belajarlah bagaimana cara mencatat dengan efektif. Cara mencatat yang sesuai dengan otak kita bekerja. Karena itu akan sangat memudahkan di dalam pekerjaan. Nah, selain itu semua, apalagi yang butuh kita pelajari? Anda pelajari kalau Anda mau jadi pemimpin. Ada 4 skill penting yang itu akan sangat menentukan apakah seseorang bisa menjadi pribadi unggul di masa depan atau tidak. Apa saja itu? Yang pertama adalah critical thinking. Belajarlah bagaimana melatih, mengasah pikiran kita untuk senantiasa kritis, peka terhadap situasi, keadaan, sehingga dari pikiran kritis tersebut kita tahu masalah yang ada di sekitar apa saja. Kemudian yang kedua, creativity skill. Latih, pelajari bagaimana caranya Anda mengembangkan keterampilan Anda untuk berpikir di luar kotak, untuk menjadi kreatif, untuk senantiasa inovatif. Karena itu akan sangat penting untuk membuat Anda menjadi pemimpin unggul di masa depan. Pemimpin yang tahu ada masalah apa di sekitarnya, tapi dia juga tahu solusi apa yang tepat untuk menyelesaikan masalah itu. Yang ketiga, yang butuh dipelajari yaitu adalah keterampilan di dalam berkomunikasi. Ini juga sangat penting. John C. Maxwell bilang bahwa leadership, kepemimpinan, kata kuncinya adalah mempengaruhi. Dan untuk mempengaruhi, kata kuncinya adalah Anda harus berkomunikasi. Maka latih, belajarlah bagaimana meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Itu akan sangat membantu untuk membuat Anda menjadi seorang leader hebat. Dan yang terakhir, keempat, itu adalah kolaborasi. Menjadi seorang pemimpin, artinya Anda akan kemudian terlibat dengan banyak orang. Maka belajar, berlatih untuk bisa berkolaborasi satu sama lain akan menjadi modal besar untuk Anda mengembangkan organisasi, mengembangkan diri sendiri, mengembangkan kepemimpinan di dalam diri. Kunci menjadi seorang leader adalah menguasai keterampilan belajar. Belajarlah cara belajar. Karena dengan menguasai cara belajar yang tepat,
Anda akan bisa dengan cepat menguasai berbagai macam skill yang dibutuhkan dalam kehidupan. Demikian video kita pada sesi kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.